Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Panggung Handoko, SH Sos MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang struktur, fungsi, dan peran lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tiara Bening Sintaharani dengan NPM 230710101060. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dahulu mengenai sistem ketatanegaraan. Apa sih sistem ketatanegaraan itu? Sistem ketatanegaraan itu mengacu pada struktur dan proses pemerintahan yang dipakai oleh suatu negara untuk mengatur dan mengelola bagaimana kehidupan masyarakat di dalam negara itu. Sistem ini tuh mencakup beberapa aspek, termasuk seperti cabang kekuasaan, mekanisme dari pembuatan undang-undangnya, lalu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Wiryono Projodikoro sendiri, hukum tata negara itu mengatur hubungan antara subjek hukum atau yang bukan orang dengan sekelompok atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari negara. Hukum tata negara merupakan dasar dalam penyelenggaraan sebuah negara karena di dalam HTN memuat dasar-dasar aturan dan teori dalam mendirikan negara. Untuk itu, menurut kami dengan mempelajari sistem ketatanegaraan ini, kami akan semakin mudah dalam memahami hukum tata negara karena HTN sendiri merupakan dasar dari mata kuliah hukum yang lainnya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Jordan Christian dengan NPM 230710101118. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang lembaga negara. Yang salah satunya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat MPR. Nah, MPR ini merupakan lembaga negara yang juga lembaga pelaksana kedaulatan rakyat di negara kita Indonesia. Nah, MPR ini terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disingkat DPR dan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah yang juga dipilih melalui pemilihan umum. MPR ini memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan dan mengubah UUD NRI 1945. Lalu juga untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara atau juga dapat disingkat GBHN, dan juga untuk membentuk atau bahkan mengubah lembaga negara lainnya yang memang sekiranya dianggap perlu untuk diubah. Nah, dasar hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ini disebutkan pada pasal 2 dan 3 dalam naskah asli UUD NRI tahun 1945. Nah, di pasal 2 ini membahas tentang tugas, wewenang, dan dasar hukum MPR itu sendiri. Sedangkan di pasal 3-nya mengatur tentang lembaga negara yang disebutkan di dalam UUD NRI 1945. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Soleh dengan NPM 230710101142. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DPD. DPD merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah atau berfungsi sebagai wakil daerah tingkat nasional. DPD dibentuk dari perwakilan tiap daerah untuk memperkuat sistem prinsip demokrasi dan desentralisasi. DPD memiliki beberapa komite yang fokus pada bidang-bidang tertentu, contohnya seperti bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta pembangunan daerah. Kemudian DPD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kepentingan-kepentingan daerah diwakili dengan benar dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan undang-undang di nasional. Melalui partisipasinya, DPD berkontribusi dalam memperkuat prinsip-prinsip otonomi daerah dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya ada DPR. DPR merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut sebagai Perwakilan Suara Hati Rakyat. Berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, dinyatakan bahwa dibentuknya DPR adalah sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra di pemerintahan. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai salah satu lembaga penting di lingkungan negara Indonesia. Di dalam pasal yang sama, di pasal 25 Undang-Undang Nomor 27 2009, dijelaskan bahwa DPR mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama adanya fungsi legislasi, yaitu DPR berfungsi untuk merumuskan dan membahas rancangan undang-undang dan yang nantinya akan disahkan bersama Presiden. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi anggaran, yaitu membahas dan mengawasi anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Kemudian yang ketiga adanya fungsi pengawasan, yaitu DPR berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan memantau kinerja pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Surti Raja Lubuk dengan NPM 230710101179. Di sini saya akan menjelaskan tentang presiden dan wakil presiden. Yang pertama adalah presiden, di mana presiden merupakan pemimpin utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Presiden memiliki tanggung jawab yang luas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Presiden juga memiliki 2 jabatan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan yang kedua, ada wakil presiden.
di mana wakil presiden adalah individu yang dipilih secara bersamaan dengan presiden dalam pemilihan umum yang bertugas untuk membantu, mendampingi, dan menggantikan presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara konstitusional, wakil presiden memiliki peranan yang sangat penting dalam pemerintahan suatu negara, terutama dalam menjaga konstitusi, kepemimpinan, dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan lancar meskipun presiden tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan tertentu. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Michael Yehuda dengan NPM 2307 1010 dan di sini saya akan menjelaskan tentang Mahkamah Agung, yang mana Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, sehingga MA juga memiliki peran krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MA sendiri juga berfungsi sebagai puncak kekuasaan yudikatif yang memiliki wewenang untuk melakukan kasasi, peninjauan kembali atau PK, dan juga memutus sengketa yang berada di bawahnya. Oke, yang selanjutnya saya Farid Ramadhani Najib dengan NPM 2307 1010 208. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau yang biasa disebut dengan MK merupakan lembaga negara yang memiliki peran yang sangat penting di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK dibuat ketika amandemen ketiga UUD 1945. Fungsi dari MK sendiri adalah sebagai pengawal konstitusi dan memiliki wewenang yang berbeda dari Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa wewenang utama yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan memberikan putusan. Oke, selanjutnya saya Hasbi Ahmad Bambu Sabana dengan NPM 2307 1010 185 akan membahas tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat dengan BPK. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara yang berfungsi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya, seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung. Tugas dan fungsi BPK telah diatur di dalam UUD 1945 pada pasal 23E ayat 1. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK terdiri dari 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pembangunan unsur politik dan keahliannya di bidang keuangan negara. Anggota BPK bertugas selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berdasarkan materi yang sudah kelompok kami paparkan, kelompok kami merasa bahwa ATN itu sangat penting untuk dipahami dan juga diterapkan karena dapat menjaga stabilitas politik, keadilan, serta keberlangsungan pemerintahan yang efektif dan efisien. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar ATN, diharapkan juga dapat terwujud tata kelola negara yang baik atau good governance dan negara yang berdaulat, adil, dan berkeadilan bagi seluruh warganya. Dengan demikian, studi tentang ATN juga tidak harus untuk mahasiswa hukum, namun juga dapat dipahami dasar-dasarnya oleh warga negara kita untuk memahami cara mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Ubaidillah. Saya dari Fakultas Hukum dengan MPM akhir 086. Sarannya adalah hukum ketatanegaraan di Indonesia adalah landasan yang mengatur hubungan antara negara dan warganya serta antara lembaga negara itu sendiri. Penting untuk memastikan bahwa hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Oleh karena itu, pengembangan hukum ketatanegaraan perlu mengutamakan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat untuk memastikan representasi yang adil dan inklusif dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, perlunya keterbukaan dan akuntabilitas dari lembaga-lembaga negara serta penegakan hukum yang tegas dan adil menjadi kunci untuk memastikan stabilitas dan keamanan hukum di Indonesia. Dengan demikian, hukum ketatanegaraan harus terus-menerus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Demikian yang dapat kami presentasikan di materi ini. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dapat mengambil manfaat dari video kami. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.